cerdas begitu. Masya Orang Allah. biar dan mereka orang-orang yang bisa bergabung dengan BMT. Masya Baik, Allah. Ya, baik, baik. Syukran. Masih. Baik, baik, Afwan Buya, untuk tema kita, ngaji kita sore kali ini adalah tentang pentingnya mengikuti syariah dalam segala hal. Karena kita adalah orang muslim, tentu kita wajib mengikuti aturan-aturan syariat yang sudah diterapkan. Nah, mohon penjelasannya Buya terkait bagaimana kita dalam menerapkan hal ini Buya. Baik, kepada Buya dengan segala hormat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan semua yang telah bergabung di acara mulia ini. Husnudzon kami adalah bergabungnya Anda di acara ini adalah karena iman yang ada di dalam hati Anda, yaitu ingin mendengar tentang permasalahan keuangan yang ada hubungannya dengan syariat. Kalau hanya bicara tentang fulus, duit dan duit, bukan di sini tempatnya. Di tempat lain ada diskusi tentang keuangan. Tapi karena Anda menduga di sini akan ada diskusi tentang BMT, tentang lembaga keuangan, tentang Islam, tentang agama, lalu Anda bergabung. Maka dari itu Anda ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar dalam hidup kita harus kita hubungkan dengan syariat. Tapi yang harus difahami oleh semua, makna berhubungan dengan syariat itu bukan sekedar teori zahir, tapi harus dimulai dari, ingat, dimulai dari kerinduan hati. Kerinduan hati untuk menjalankan syariat. Kerinduan hati untuk menjalankan transaksi sesuai dengan petunjuk syariat. Kalau sudah ada rindu, apa buah daripada kerinduan? Anda rindu makan rujak. Karena saya di Asia Timur, saya suka rujak. Di saat Anda rindu pengen makan rujak, otomatis akan tergiring. Dari otak kita menggiring kita untuk pergi ke pasar, beli sayur. Beli kacang, beli petis, sama cabai, dan seterusnya. Dan begitulah. Jadi dari sesuatu yang sudah ada di benak kita, di hati kita, kalau memang kita rindu kepada syariat, secara otomatis kita akan mencari tentang solusi-solusi hukum-hukum dalam sebuah transaksi. Tapi kalau orang terlena hanya mencari urusan keuntungan-keuntungan, kadang ini biar di saat mau diingatkan dengan syariat sudah mulai takut. Bahkan mungkin ada orang berkata, sudah jangan dekat dengan ustaz, nanti dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, Masya Allah. Nah ini bahaya sekali orang-orang yang seperti itu, kasihan. Dekat-dekat dengan ustaz, jangan, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Akan tapi kalau orang memang dalam dirinya ada kemuliaan, rindu kepada kemuliaan, rindu kepada syariat, kerinduan itu akan membimbingnya, menuntunnya untuk mencari tahu tentang transaksi yang syariah. Bahkan seorang ibu yang baru jualan sudah berani bertanya, kira-kira jualan begini ini halal atau tidak halal. Seperti yang pernah kami ceritakan, suatu ketika ada seorang anak muda yang bercerita bahwasanya saya bekerja di sebuah tempat, tapi cara kerja saya begini, Bu. Ini halal atau tidak? Baru bekerja sehari sudah bertanya, halal tidak nanti gajinya. Bahkan ada seorang sarjana, selesai kuliah, lalu dia melamar pekerjaan. Dan sebelum melamar dia bertanya, kriteria gimana sih perusahaan yang harus saya masuki, Bu ya? Jawabannya adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Di dalam yang tidak ada bertentangan dengan syariat. Akhirnya ia mendaftar dan diterima di 3 tempat sekaligus. Ternyata mestinya kan 3 tempat itu kan sudah sudah dinilai. 3-tiganya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Kan tinggal ngambil salah satu saja. Cuman memang keimanan di dalam hati sangat kuat. Sudah diterima di 3 tempat, bertanyakan lagi, Buya, kira-kira yang paling berkah di antara 3 usaha itu mana? Ajib. Lihat. Kalau orang zaman sekarang kan yang penting paling banyak gajinya gimana? Yang paling menjanjikan mana? Kan begitu. Tapi ini enggak. Dia bertanya tentang mana yang paling berkah dan paling terjaga. Akhirnya suruh timbang-timbang, kamu masuk ke sana kelihatan. Subhanallah, yang dipilih adalah bukan yang paling gajinya tinggi, bukan yang paling rendah. Yang paling tepat, yang paling tengah. Kebetulan. Baik, subhanallah. Artinya, ada sebagian orang yang memang seperti itu.
Seperti ibu di kampung yang di dalam jual beli selalu bertanya ini halal atau tidak, haram, halal, haram, halal, haram. Nah, kalau sudah keyakinan, rinduan atau kerinduan kita kepada agama tinggi, maka itu akan menghantarkan kita, menggiring kita untuk selalu berpegang dengan syariat, mencari ilmu tentang syariat. Nah, termasuk di dalamnya adalah memilih lembaga keuangan. Anda jangan mencaci orang yang masih berurusan dengan lembaga keuangan dan non-syariat, finansial, yang konvensional. Akan tapi, paling tidak, pertama dan utama adalah kita tidak setuju kalau kita masuk ke tempat tersebut. Tapi jangan mencaci dulu. Karena orang-orang yang saat ini berada di konvensional sendiri pun juga sudah gerah, ibaratnya sudah pengen pindah saja kalau ada kemudahan. Jadi itu banyak yang ngadu kepada kami. Dan dia tidak menikmati, biarpun masih di tempat tersebut, tidak menikmati. Biarpun dia belum bisa keluar. Bahkan yang bekerja sebagai seorang direktur, pekerjaannya adalah gajinya tinggi, tapi dia sudah gelisah. Bahkan berpikir untuk meninggalkan tempat tersebut. Bahkan harapan kami adalah justru di bank konvensional nggak ada masalah, atau di situ bukan maksudnya nggak ada masalah. Tetaplah di situ untuk buat perubahan, artinya bisa nggak segera dirubah menjadi syariat, dijalankan syariat di dalamnya. Anda juga jangan seperti sebagian orang yang menggembosi atau meruntuhkan keyakinan, lalu berkata bahwasanya nggak ada bedanya bank syariat dengan bank konvensional. Ini adalah kezaliman kepada sesuatu yang ingin menjalankan syariat. Bank syariat sangat berbeda dengan bank konvensional. Ada paling tidak kita mulai mengenal istilah-istilah syariat fikih. Dan juga sederhananya saja, kalau lembaga keuangan syariat itu, Anda tidak mungkin mengambil modal dari tempat tersebut, lalu Anda gunakan untuk usaha atau produksi yang haram. Nggak mungkin. Tidak mungkin produksi yang haram. Misalnya yaitu orang produksi apa? Kalau ada misalnya di bank konvensional misalnya, kalau ada orang pinjam uang, yang penting ada jaminannya. Biarpun untuk membuat pabrik minuman keras nggak ada masalah. Yang penting bayar nanti. Tapi kalau dalam lembaga syariah tidak ada. Belum lagi di situ ada semuanya akan dikemas secara Islami. Kalau ada kekurangan wajar, namanya penerapan syariat tidak ada yang sempurna. Seperti dalam urusan pribadi pun kita tidak sempurna dalam menjalankan syariat kok. Ada orang menonjol dari sisi ini, kurang sisi ini. Akan tapi berusaha untuk menegakkan syariat itu harus kita dukung. Makanya kapan ada lembaga syariat, lembaga keuangan syariat, Anda mendukung termasuk berjuang jihad di jalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami himbau Anda yang masih dalam dunia konvensional, ayo berpikir tentang hijrah. Anda pandang di situ adalah untuk mendukung dakwah baginda Nabi SAW. Jangan sampai kita masih menikmati dengan dunia lama kita, dunia konvensional. Tentunya tanpa mencaci mereka, enggak. Maksudnya pribadi Anda, aku dan Anda, aku dan ini, kita ini. Maka kita berusaha untuk bagaimana kita menghindar dari hal-hal yang semacam, yang menghantarkan kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tanpa mencaci mereka, mereka masih berurusan dengan dunia konvensional. Ini. Maka kesadaran itu penting sekali. Jadi kesadaran kita untuk bersyariat itu penting sekali. Dan itu kalau dikembangkan maknanya luas, bukan bersyariat urusan keuangan, urusan berdandan, pakaian, urusan pengantenan dan sebagainya. Urusan bisnis, iya, wah segala macam. Selagi dia hatinya mulai kenal dan cinta kepada syariat, maka di saat seperti itulah dia akan mencari ilmu tentang syariat Nabi Muhammad SAW. Inilah yang perlu kita hadirkan. Dan ayo semuanya berpikir. Adapun BMT ini adalah upaya untuk membuat satu lembaga keuangan yang di dalamnya ditegakkan syariat. Jadi halal haramnya diupayakan untuk sejelas mungkin. Jika ternyata nanti ada kekurangan, tugas Anda ini kan lembaga keuangan kita bersama. Tugas menyempurnakan. Dan nanti bicara tentang profit dan sebagainya, tentang keuntungan atau tentang keuntungan di saat kita bergabung, bisa bertanya dan tidak kalah dengan bank konvensional. Cuma bedanya bank konvensional adalah tidak dikemas dengan syariat, kalau ini dikemas syariat. Biarpun keuntungannya hasilnya sama, bahkan bisa lebih di lembaga keuangan BMT ini. Anda bisa bertanya nanti, berapa sih keuangan jika seandainya aku begini-begini, sesuai dengan transaksi yang sah, Anda bisa lebih tinggi. Atau paling tidak, kalau seandainya tidak lebih tinggi, yang penting harta Anda terjaga, apalagi nanti ada keuntungan, Anda punya dapat pahala. Anda ikut mengagungkan syiar ini saja sudah dapat pahala sebelum Anda beruntung. Anda sudah beruntung sebelum beruntung. Dan tengok diri Anda sendiri. Ada di mana uang Anda, wahai para anggota? Yang miliaran itu di mana? Kok hanya ratusan juta yang diletakkan di bank konvensional? Kami sebelum Anda punya duit miliaran ya.
Khusnudon, Anda punya duit banyak. Akan tapi pertanyaannya, Anda letakkan di mana? Sudah ada BMT, kenapa tidak meletakkan di BMT? Kemudian Anda ikut pantu, Anda ikut amati. Dan yang memantau adalah ada sesepuh juga pejuang yang ada di dalamnya agar BNT berjalan dengan benar, kemudian keamanan keuangannya dan seterusnya ya. Maka bagi yang punya rezeki yang masih di tempat-tempat yang belum baik, ayo berpikir untuk memindahkan rezeki Anda ke tempat yang mulia seperti BMT Al-Bahjah yang sudah didirikan ini. Dan insya Allah cabang-cabangnya akan dibuka di mana-mana. Intinya ini ada makna syiar. Kalau Anda bergabung, diam-diam Anda sesungguhnya telah ikut mengangkat syiar agama. Ini bagian daripada dakwah yang menjadi sebab kemuliaan pada Anda. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya keinsafan, hidayah, bimbingan, kemudahan. Dan semoga Allah melapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan berkah. Dan siapapun yang masih berurusan dengan dunia konvensional, semoga Allah pindahkan dengan lembut, indah kepada dunia syariat. Sehingga hidup mereka menjadi diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Syukron jazilan Buya atas nasihatnya untuk kami semuanya. Semoga apa yang Buya sampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Baik, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, sahabat BMT semuanya untuk bertanya secara langsung kepada Buya. Hanya saja mungkin pertanyaannya kami batasi ya. Silakan, baik, alhamdulillah sudah banyak sekali. Kami berikan kesempatan untuk penanya pertama dulu dari Bapak Arisman. Boleh dibuka videonya Pak dan juga dibuka mic-nya, silakan bisa bertanya langsung pada Buya Pak. Pak Arisman, monggo dibuka Pak. Baik. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon izin Buya bertanya, ada titipan pertanyaan dari teman. Jadi dia itu oleh orang tuanya, kebetulan orang tuanya itu bercerai. Nah, kemudian entah ada masalah apa ditutup-tutupi sehingga singkatnya itu adalah bapak aslinya itu tidak mengakui gitu. Nah, setelah berjalan Mengakui apa? lama sudah punya. Ya, Mohon Bu, maaf Pak, bisa lebih jelas lagi tadi bapak aslinya tidak mengakui apa Pak? Jadi tidak, sehingga itu anak itu tidak tahu bapaknya siapa gitu, sehingga terus diakui oleh bapak tiri istilahnya. Akhirnya diakui oleh bapak tiri, terus setelah berjalan sedemikian Sebentar, lama. kalau dari ceritanya pertama ini sudah jelas punya anak loh. Maksudnya gimana? Ya, maaf, jadi waktu nikah itu akhirnya tuh di yang menjadi walinya itu bapak tiri Bu ya. Sebentar. Saya belum paham. Waktu nikah yang menikahkan bapak tiri, apa hubungannya dengan pertanyaan? Sebentar, mohon diulang kembali. Diulang kembali Pak pertanyaan. Ada, cuman Dimulai dari awal. Mungkin singkatnya itu anak ini waktu nikah itu nggak tahu bapaknya siapa. Dari awal gimana Bapak? Mohon maaf. Oh iya, mohon maaf. Jadi waktu awal itu anak ini tuh kan orang tuanya Anak atau bapak? Tadi orang menikah dulu. Orang menikah dari mana? Anaknya ini waktu cerita dari awal supaya kami bisa menangkap pertanyaannya. Oh iya, Mas, baik. Jadi dia itu waktu kecil itu ditutup-tutupi oleh bapak aslinya lah itu ya. Gimana? Terus sampai ditutupi dia bapaknya itu gimana? Menjadi dewasa dan nikah akhirnya. Yang nutupi bapaknya berarti bapaknya tahu dong. Sebentar saya. Yang nutupi bapaknya, Mas. Bapaknya, baik Bapak, ya, mungkin bisa tahu, disimpulkan pertanyaannya Pak tentang bapaknya tahu tapi diakui oleh bapak tiri. Jadi bapaknya tahu. Itu bapaknya tahu dan masih ada. Terus?
waktu nikah. Nah, sekarang tuh bapaknya Ya, mengakui bahwa setelah dia itu bapaknya tahu, sebetulnya kenapa enggak nyari bapaknya? sudah. Sekarang sudah. Nah, pertanyaan tuh masalah nikahnya itu bagusnya eh, harusnya diulang atau gimana Bu ya? Gimana, nikahnya siapa yang nikahkan? Bapak tiri, Bapak tidak bisa nikah, ngapain bapak nikahkan? karena dia yang ngakui tadinya. Wah, katanya bapaknya tahu, bapaknya sendiri tahu. Bagaimana? Bapaknya sendiri Baik, tahu tapi tidak diakui istilahnya gitu Bu ya. Bentar. Mengakui tidak mengakui bagaimana? baik, baik, baik. Mungkin Bapak aslinya tahu kalau itu anaknya, gitu. Tahu. Ya, Terus tapi tidak diakui ya Pak. siapa yang tidak iya. diakui? Siapa yang tidak mengakui? Bapak aslinya Bu ya, Tapi waktu kok menikah bagaimana tahu dia anaknya kok kalau dia tidak mengakui? cerai dia. Ya, kan Biarpun cerai cerai kan bapaknya. ketahuan itu anak saya gitu sebentar. Kalau masih ada bapaknya intinya tidak sah bagaimana kok? Kalau ada bapaknya dia pernikahan bukan wali dia bukan nikahkan. Iya, apakah harus diulang Bu ya? Maaf, Nah, kalau tidak sah diulang. pernikahan. Hanya mengatakan Sekarang tidak udah sah itu punya anak. entah pelan-pelan supaya tidak kecewa. Makanya kita pengen tahu rentetannya kayak apa sih? Gitu loh. Jadi kita pengen dari jelas misalnya ada suami istri ini. Tadi bapaknya tahu. Nah, kalau tahu kan ada bapaknya. Terus tidak mengakui. Kenapa dia tidak mengakui? Apakah bukan anaknya? Apapun bentuknya, baik itu anaknya atau bukan anaknya bapak yang asli, yang jelas yang bapak tiri bukan sebagai wali. Bapak tiri bukan sebagai wali. Selagi bukan sebagai wali tidak bisa menikahkan dia. Adapun cara menikahkannya gampang, bisa dengan cara tahkim kalau memang tidak ada hakim mungkin karena untuk satu hal, atau nikah dengan hakim bahwasanya bapaknya tidak ada. Seperti itu. Baik, Baik. baik Jadi cukup Pak Arisman ya. Eh, jadi harus diulang ya Bu ya, maaf. kalau Nikahnya tadi. memang bapaknya ada, kemudian yang nikahkan bukan bapaknya, ya tidak dianggap sah dong. Bagaimana dia menikahkan? Nah, cuman mengatakan tidak sah ini makanya pelan-pelan takut dia kecewa dan sebagainya. Karena kebodohan atau bagaimana, kita kan perlu tahu. Baik, mungkin gini aja, coba difahami secara rinci, nanti ditanyakan kembali secara jelas. Karena dari pertanyaan pun Bu ya, agak sedikit bingung. Jadi pertanyaannya, bagaimana dia tahu tapi tidak mengakui. Memang bukan anaknya atau bagaimana, kan kita tidak paham. Apapun bentuknya, selagi bapak tiri itu bukan bapaknya, dia tidak sah jadi walinya. Kecuali kedua mempelai menyerahkan kepada bapak tersebut sebagai muhakkam, diangkat sebagai tahkim, muhakkam, tahkim, untuk menikahkan dia dengan suaminya, maka sah. Nah, kalau tidak ada yang demikian, tidak terjadi. Hanya sebenarnya sederhana, nanti tinggal akad saja datang kepada seorang alim untuk menikahkannya, selesai. Sudah punya anak setelah itu. Baik. Baik, cukup Bu ya untuk jawabannya. Terima kasih Pak Arisman yang sudah bertanya. Kami berikan kesempatan kembali untuk ibu-ibu terlebih dahulu ya, dari penanya ibu-ibu. Mangga Ibu Anis Sundari yang sudah resign, bisa dibuka mic-nya. Tanya langsung pada Bu Ibu. Baik, Ibu Anis Sundari dibuka mic-nya, silakan. Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Insyaallah, tabarakallah. Sebelumnya, alhamdulillah, sudah beberapa kali saya mencoba mend-DM akun-akun yang memang berkaitan dengan Buya. Dan harapan besar saya memang adalah bertemu dengan Buya. Bahkan sudah 2 kali saya pernah bermimpi bertemu dengan Buya, Masya Allah. Dan alhamdulillah, meskipun sekarang hanya bisa bersuara via suara, saya sudah, Masya Allah, alhamdulillah, tidak pernah terpikirkan oleh saya Buya. Yang saya ingin tanyakan begini Buya, bagaimana jika ada orang yang seolah-olah enggan untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari para ulama terkhusus untuk
bekal kita kehidupan kita sehari-hari Buya, karena kita memang minim atas ilmu. Terus kita terkadang belajar secara online, melihat postingan-postingan Buya perihal kehidupan baik itu rumah tangga dan lain-lainnya Buya. Apakah dengan kita belajar seperti itu, meskipun kita belum pernah bertemu, saya bisa tersambung dengan Buya apa tidak gitu Buya? Dan arti dari mimpi saya bertemu dengan Buya itu apa ya Buya gitu. Terima kasih Baik. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat berguru yang paling utama adalah harus ada kerinduan hati kita kepada guru untuk belajar. Kalau tidak ada kerinduan ini, tidak ada penghormatan, tidak ada cinta kepada guru, biarpun kita duduk, biarpun seseorang tersebut duduk dengan Nabi Muhammad tidak akan mengambil faedah. Jadi Anda sudah memegang kuncinya. Bahwasanya Anda pengen bertemu, itu karena baiknya hati Anda. Sudah baiknya hati Anda untuk bisa bertemu. Lalu mimpi Anda adalah tanda kalau Anda tulus. Anda rindu untuk belajar. Itu karena kebaikan Anda, bukan karena kebaikan kami. Husnudon Anda, hati Anda yang baik untuk bisa belajar. Nah, kemudian Anda bertanya belajar melalui YouTube semacam ini. Kalau setelah Anda memilih guru yang selama ini Anda yakini sesuai dengan petunjuk, misalnya guru yang benar, maka biarpun Anda belum sempat ketemu, Anda hanya biarpun membaca bukunya atau melalui YouTube-nya dengan kerinduan yang dalam seperti Anda, itu jauh lebih dahsyat daripada biarpun berdampingan sama ustadz tersebut tapi hatinya nggak nyambung. Hatinya nggak nyambung biarpun berdampingan. Jadi intinya hati. Hati itu sambung kepada, sampai dikatakan kalau kita punya guru lalu kita sambung hati dengan guru, biarpun ternyata gurunya itu adalah, mohon maaf misalnya, tidak punya apa-apa atau ini ibaratnya nggak benar, tapi karena ketulusan hati seorang murid, Allah akan beri karena ketulusan hati. Allah akan beri segala kebaikan. Jadi Anda sudah sukses, bahwasanya Anda punya hati yang baik, ingin belajar, ini kerinduan yang luar biasa. Dan Anda tidak akan dapatkan, biarpun tidak bertemu, hati Anda sudah bertemu dan itu kebaikan karena hati Anda yang baik. Hati Anda baik. Ada mimpi Anda adalah tanda ketulusan Anda dan suka Allah memberi segala kebaikan. Dan kepada siapapun kalau ada orang berkata, aku ingin bertemu Buya, saya pengen dengar ceramah Buya, saya tersentuh hati kami dengan Buya. Itu bukan karena omongan kami, tapi karena hati Anda dulu yang baik. Coba, biarpun omongan kami sebaik apapun, kalau hatinya tidak baik, nggak akan bisa masuk. Jadi bukan karena omongan kami, Bu. Bukan karena lesan kami, bukan. Karena hati Anda yang baik. Sehingga begitu mudah dengar omongan kami, lalu Anda rindu untuk bertemu dengan kami. Karena baiknya hati Anda. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada Anda. Menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Baik, syukron Buya atas jawabannya dan terima kasih juga buat Ibu Anis yang sudah bertanya. Semoga nanti bisa bermajelis bersama Buya langsung di Al-Bahjah insyaallah. Baik. Satu pertanyaan kembali dari Bapak-bapak yang sudah dari tadi. Resen, mohon untuk pertanyaannya nanti mungkin lebih jelas ya dan dipersingkat. Pak Fadil, silakan. Kami berikan kesempatan untuk Pak Fadil bertanya langsung kepada Buya. Silakan bisa dibuka mic-nya Pak Fadil. Halo, assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah dijawab. Saya mau tanya, cara mengatasi sholat yang malas itu gimana ya? Awalnya sebagai saya itu pasnya pengen sholat, tapi ada rasa malasnya gitu ya. Suaranya putus-putus, mohon maaf. Suaranya putus-putus, nggak jelas. Cara ngasihin sholat yang malas itu gimana ya Bu? Soalnya saya Sebentar. Mohon maaf, sebentar ya. Baik Bu Afan, yang kami simak, cara ingin sholat yang mantap. Karena mungkin masih agak males untuk sholat. Itu yang kami simak. Betul seperti itu? Nah, baik. Bukan, ada. Dia mu'alaf itu bukan? Bukan. Bukan Bu. Oh. Inilah Boleh ya. diulang? Pertanyaannya tadi sudah terwakili, Mas Fadil? Iya Pak. Baik. Afan Bu ya, mungkin bisa langsung dijawab. Subhanallah. Sholat itu
satu amalan yang begitu mudah, ringan sekali. Akan tapi ada orang yang tidak bisa sholat. Kenapa? Allah tidak memilihnya. Coba kalau Anda bayangkan, Anda sholat berdiri loh ya kalau mampu. Jika Anda tidak mampu berdiri, boleh duduk loh ya. Bahkan di saat berdiri pun Anda tidak menjinjing sesuatu apapun di tangan dan tidak memanggul apapun di pundak Anda. Lihat, Anda sholat. Begitu mudahnya. Seperti itu. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Maka kami ingatkan kepada siapapun, di saat menemukan dirinya dalam keadaan malas-malasan, tidak melakukan sholat, maka dia telah dalam satu keadaan yang membahayakan. Sehingga gempur dengan istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah terus, astagfirullah ya Allah, ampuni kami. Kami malas, ampuni kami. Nanti Allah akan berikan semangat baru pada diri Anda. Yang penting Anda, seperti Anda bertanya ini menunjukkan kalau Anda itu insya Allah ditolong oleh Allah. Anda mungkin tergolongan orang mantap atau malas-malasan sholat. Tapi Anda berani bertanya. Berarti Anda serius pengen benar sholatnya. Cuman Anda belum tahu gimana caranya. Nggak akan bisa kecuali Allah pilih dia. Orang seger buger, dia tukang pijitnya 10, dia nggak ada sakit dan sebagainya. Sholat 2 rakaat berdiri nggak bisa. Padahal dia kalau berdiri tegap itu berjam-jam loh ya. Maka itu pilihan Allah. Maka bersyukurlah Anda. Pertama bersyukur Anda bertanya seperti ini adalah karena ketulusan, kebaikan hati Anda laki-laki ini. Kalau Anda tidak baik hati, nggak mau bertanya yang demikian itu. Kemudian, mulailah Anda. Yang penting Anda melakukan. Jika Anda melakukan sholat kok susah, Anda istighfar, tapi tetap Anda lawan. Bukan bicara masalah khusyuk, tidak khusyuk. Penting Anda jalankan dulu. Jalankan, lakukan. Nanti pada akhirnya Allah akan beri kekhusyuan kepada Anda, kemantapan di dalam melakukan sholat. Dan berjanjilah untuk tidak meninggalkan sholat. Takutlah kepada Allah. Jangan meninggalkan sholat hanya karena Anda kurang tenang di dalam sholat. Jangan meninggalkan sholat karena Anda tidak khusyuk dalam sholat. Lakukan sholat biarpun tidak khusyuk. Nanti Allah akan berikan kekhusyuan. Dan di saat kita berusaha untuk khusyuk, itu sudah dapat pahala mujahadah. Pengen khusyuk, ya Allah, Allahu Akbar, tapi nggak khusyuk-khusyuk. Sudah dapat pahala mujahadah, pahala berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Allah a'lam bishawab. Baiklah, Mbak, syukron jazilan di atas jawabannya. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk melaksanakan sholat, termasuk Mas Fadil. Amin. Baik, tadi pertanyaan dari Mas Fadil, mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi ngaji online kita kali ini. Mohon maaf, tidak bisa menjawab semua pertanyaan, dan kami persilakan Buya untuk menutup dengan doa keberkahan. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad. Wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mendengar apa yang kami bincangkan saat ini. Kami ingin rizki halal. Maka kami mohon jika ada di antara kami, ya Allah, yang masih bekerja, lalu rizkinya belum halal, belum bersih, mohon ampuni mereka dan ganti dengan usaha yang halal, ya Allah. Jika modal mereka dari yang haram, ganti dengan modal yang halal. Jika mereka masih berurusan dengan dunia riba, entaskan dari kehinaan riba, ya Allah. Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Kuasa. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian di antara kami. Ya Allah, ganti dengan cinta, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, anak-anak kami, usaha kami, berkailah usaha kami, lapangkan rezeki kami, berkait usaha kami, lapangkan rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami. Ampuni keharaman yang lalu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Dan mudahkan jalan masa depan kami, ya Allah. Jalan menuju surgamu. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman dari kami mohon, ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang alhamdulillah sore hari ini kita semuanya bersama-sama mendengarkan nasihat dan juga petuah-petuah dari beliau. Semoga
beliau senantiasa sehat selalu, bisa terus istiqomah membimbing kita semuanya dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu yang beliau sampaikan dalam setiap kesempatan ataupun juga majelis-majelis yang beliau bawakan. Baik, alhamdulillah sahabat BMT Al-Bahjah dan juga para hadirin Bapak Ibu yang ikut dalam ngaji online untuk episode kali ini. Sampai di sini jumpa kita untuk sesi kali ini. Singkatnya kebersamaan kita mudah-mudahan tidak mengurangi nilai keberkahan kita untuk sore hari ini, insya Allah ya. Dan kita insya Allah jumpa kembali di ngaji online di episode yang akan datang. Terus ikuti kajian-kajian bersama Buya juga, baik secara offline ataupun juga secara online yang insya Allah bisa Bapak ikuti, Bapak Ibu ikuti dalam setiap kesempatan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon doa selalu. Mohon maaf juga mungkin banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya. Admin mungkin bisa direct-up pertanyaan-pertanyaannya dari jamaah-jamaah atau Bapak Ibu sekalian agar nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kita hadirkan dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini tidak bisa kita bacakan. Baik. Alhamdulillah tuntas sudah kebersamaan kita di ngaji online. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf, mohon doa selalu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan nikmat sehat, panjang umur dalam ketaatan tentunya. Baik, bersama-sama kita foto dulu ya. Foto dulu nggak, Mas Kus? Nah. Cukup Kang Kusna, ini untuk untuk yang sudah bergabung ini kebetulan sudah absen nih, awalan nih udah absen di kami Kang. Jadi gitu. insya Allah bisa di ini. Kita nanti akan silaturahmi di grup insya Allah. Insya Allah. Oke, siap. Mas Kus ya, kita bersama-sama menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Izin pamit. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum. Syukron Buya dan tim semuanya.